Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Alfi Salim di channel YouTube Bisa AI. Nah, jika teman-teman mengikuti seri dari video sebelumnya kita telah membahas materi mengenai introduction dalam computer vision, pengenalan di computer vision-nya. Di situ kita membahas macam-macam task yang bisa dilakukan di computer vision. Oke, untuk mungkin bagi teman-teman yang belum mengikuti video atau menonton video tersebut, teman-teman bisa cari aja videonya di channel YouTube Bisa AI, atau nanti kami taruh videonya di link videonya di kolom deskripsi. Nah, kita akan bahas materi di outline presentasi kita yang kedua, yaitu membahas tentang computer vision application, atau aplikasi apa aja sih yang bisa kita build dalam bidang computer vision ini. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti atau sudah menonton video sebelumnya, telah sama-sama kita pelajari ya bahwa output dari salah satu task computer vision adalah koordinat ya, beberapa koordinat yang merepresentasikan posisi objek di dalam image. Seperti itu. Nah, oke, lanjut. Terus, apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika kita telah dapat menentukan posisi objek dalam gambar tersebut? Aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan insight dari posisi objek dalam image. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Oke, yang pertama, di sini ada aplikasi untuk menghitung orang yang keluar atau masuk dalam suatu lokasi, pada suatu lokasi. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita telah mendapatkan sebuah insight berupa posisi objek di dalam gambar. Oke, sebelumnya sama-sama kita sepakati terlebih dahulu bahwa video itu kan, ya dalam case ini kan dia memanfaatkan video ya, ini berupa CCTV. Jadi sama-sama kita telah ketahui mungkin ya bahwa video ini tuh terdiri dari beberapa gambar atau yang disebut frame. Video terdiri dari beberapa jumlah frame dalam detik. Makanya ada yang disebut sebagai istilah frame per second, atau seberapa banyak jumlah frame dalam detiknya. Nah, semakin banyak jumlah frame dalam video itu per detiknya, maka kualitas video tersebut akan semakin baik. Selanjutnya, ketika kita telah bisa untuk menentukan atau mengetahui posisi objek dalam gambar, ini sama saja dalam case video, di mana nanti video tersebut akan dipecah menjadi beberapa frame. Yang frame ini kita anggap aja sebagai gambar ya, beberapa gambar nih, dan masing-masing dari gambar tersebut kita lakukan sebuah task dalam computer vision yang sebelumnya kita pelajari, yaitu dalam case ini adalah object detection. Nah, ketika kita telah bisa untuk menentukan posisi objek per frame dalam video, artinya adalah ketika objek tersebut bergerak, maka kita telah mengetahui bahwa pergerakan objek tersebut dari posisi mana ke posisi mana. Jadi untuk cara kerja di aplikasi ini adalah kita pasang sebuah garis sebagai seleksi kondisi, di mana ketika bounding box ini atau bounding box ini kan merepresentasikan posisi objeknya. Jadi di mana ketika posisi objek ini bergerak dari posisi A ke posisi B, maka dia akan dikatakan sebagai atau dihitung oleh sistem sebagai orang yang masuk. Sebaliknya, jika ada sebuah bounding box yang bergerak dari posisi B ke posisi A, maka dia dianggap sebagai objek yang keluar dari lokasi tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah kebayang ya cara kerjanya seperti apa.
Terus apa yang bisa kita lakukan ketika kita telah mendapatkan insight untuk menghitung jumlah orang dalam lokasi tertentu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk beberapa keperluan, misalnya untuk manajer sebuah tempat atau bisa dikatakan sebuah mall misalnya ya, sebuah tempat pusat perbelanjaan di mana manajer tersebut ingin mengetahui bahwa ada berapa banyak sih orang yang mengunjungi lokasi tersebut perharinya. Terus untuk selanjutnya dia akan mengetahui juga bahwa hari apa aja sih si manajer ini akan mengetahui jumlah orang terbanyak yang mengunjungi tempat tersebut berada pada hari apa gitu. Nah, nanti manajer ini akan bisa mengambil suatu keputusan. Misalnya adalah, jadi dalam informasi yang diberikan oleh aplikasi ini, misalnya diberikan informasi bahwa orang terbanyak itu yang berkunjung ke tempat tersebut berada pada hari Minggu. Nah, manajer ini akan mengambil suatu tindakan, misalnya, ya udah pada hari Minggu ditambah aja jam atau ditambah aja tenaga kerja yang bekerja pada hari itu. Sementara pada hari lain yang sekiranya lebih sedikit orang yang mengunjungi lokasi tersebut, dikurangi tenaga kerjanya. Misal seperti itu ya, sederhananya. Nah, jadi ketika hal sesederhana itu bisa untuk mengoptimalkan apa istilahnya, mengoptimalkan sistem dari atau mengoptimalkan jam kerja atau lebih efektif lah gitu. Untuk pada aplikasi selanjutnya masih sama, namun dalam untuk aplikasi yang berbeda ya. Di sini kita bisa memanfaatkan insight dari posisi objek dalam video untuk mendeteksi pelanggaran di lalu lintas. Jadi misalnya di sini kita punya sebuah video di mana lokasi ini kita anggap sebagai marka yang menyambung ya atau tidak putus-putus. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa jika ada marka jalan tersebut, maka pengendara tidak boleh melewati marka tersebut. Pengendara yang melewati marka tersebut akan dianggap sebagai melanggar lalu lintas. Nah, ini bisa kita manfaatkan posisi objek. Jika kita telah mengetahui posisi objek dalam video, kita bisa memanfaatkan untuk memanajemen lalu lintas. Misalnya untuk case yang tadi, pelanggaran marka jalan yang tidak boleh dilewati. Di sini kita anggap saja sebagai kita mempunyai marka yang tidak putus-putus ya, atau marka yang nyambung. Nah, sama konsepnya dengan aplikasi sebelumnya. Jadi, ketika kita telah mengetahui posisi objek dalam video, kita buat suatu seleksi kondisi, di mana ketika pergerakan objek ini bergerak dari posisi A ke posisi B, di mana dalam rentang atau range posisi tersebut terdapat marka, yang artinya adalah objek tersebut melewati marka, maka kita anggap sebagai pelanggaran, dan kita hitung pelanggarannya itu di sistemnya. Kita juga bisa untuk menandai pengendara yang melanggar dengan memberikan sebuah bounding box berbeda, misalnya berwarna merah pada case ini. Nah, ini aplikasi ini ketika kita telah mengetahui jumlah pelanggaran, ini untuk apa? Ini juga bisa untuk misalnya petugas kepolisian lalu lintas misalnya menambahkan personil pada jam-jam tertentu yang dianggap banyak melakukan pelanggaran. Nah, untuk implementasi selanjutnya, ini juga bisa kita manfaatkan untuk membangun sebuah tilang online atau tilang otomatis ya. Nah, ketika kita telah mengetahui objek yang melanggar, itu bisa kita crop objek tersebut, lalu kita masukkan ke dalam model OCR atau Optical Character Recognition, yaitu sebuah model yang dapat mengenali karakter dalam gambar.
Sehingga ini bisa untuk meningkatkan kesadaran pengendara ya, bahwa kita tidak boleh melanggar marka jalan meskipun atau peraturan-peraturan lalu lintas lainnya, meskipun tidak ada petugas yang sedang bertugas di lokasi tersebut. Itu. Lanjut ke aplikasi yang lain, yaitu ada aplikasi untuk mengestimasi suatu kecepatan kendaraan. Ini masih di case yang sama, yaitu untuk manajemen lalu lintas. Nah, caranya gimana untuk dapat mengestimasi suatu kecepatan kendaraan dengan insight hanya sebuah posisi kendaraan, yaitu berupa bounding box dalam video. Nah, ini sederhananya adalah sama-sama telah kita ketahui bahwa rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu, yang mana dua variabel tersebut telah kita miliki dalam sistem ini. Jadi, untuk jaraknya, itu kita bisa asumsikan sebagai perpindahan objek dari frame ke frame lainnya. Nah, untuk variabel waktu, kita bisa asumsikan bahwa variabel waktu ini adalah banyaknya frame yang dibutuhkan oleh objek tersebut dalam perpindahannya. Nah, maka dari rumus tersebut saja kita sudah bisa untuk menentukan posisi atau kecepatan objek dalam video. Nah, tapi pada pengimplementasiannya sebenarnya tidak sesederhana itu. Teman-teman harus mengetahui jarak sebenarnya atau mengkonversi jarak dari pixel ke dunia nyatanya. Jadi nanti kecepatan yang didapat itu adalah kecepatan yang real. Seperti itu. Nah, aplikasi ini bisa ketika kita telah mengetahui kecepatan kendaraan atau mengestimasi kecepatan kendaraan, lalu apa aplikasi yang bisa kita buat? Nah, sama juga, ini juga bisa untuk memanajemen lalu lintas ya. Jadi misalnya, sama-sama kita ketahui juga mungkin bahwa pelanggaran kecepatan adalah pelanggaran yang sulit untuk diketahui ya, karena tak kasat mata. Jadi saya juga sudah melakukan beberapa wawancara terhadap petugas lalu lintas. Di sini ada Satlantas ya. Saya melakukan wawancara terhadap salah satu anggotanya. Jadi menurut beliau juga kecepatan kendaraan ini merupakan suatu hal yang sulit untuk kita deteksi atau manusia deteksi. Karena tak kasat mata yang tadi saya bilang, dan juga untuk mendeteksinya pun membutuhkan suatu alat yang khusus. Nah, dengan menggunakan sistem ini, kita dapat membuat suatu aplikasi untuk mengestimasi kecepatan kendaraan. Jadi, misal pada suatu lokasi tertentu, terdapat peraturan yang membatasi kecepatan kendaraan. Nah, ketika ada kendaraan yang melewati batas kecepatan tertentu, maka sistem akan menganggap itu sebagai suatu pelanggaran. Dan sama juga dengan sistem atau aplikasi yang sebelumnya. Jadi ketika ada sistem telah mendeteksi adanya pelanggaran, maka sistem akan menandai objek tersebut, dan untuk tindakan selanjutnya atau implementasi selanjutnya bisa untuk mengenali plat nomor kendaraan di pada objek yang melanggar tersebut. Nah, ini jatuhnya ke tilang online lagi ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke aplikasi yang lain. Selanjutnya ada aplikasi untuk mendeteksi kerumunan. Caranya seperti apa? Jadi, ya kita hitung saja suatu region. Kita bagi video tersebut ke dalam region-region tertentu. Di mana dalam region-region tertentu, saya beri suatu contoh kasus saja. Misalnya, dalam video atau dalam screen yang ada pada layar, dalam screen yang ada pada layar teman-teman. Jadi, di sini kita bagi misalnya, terbagi menjadi 2 region ya, atau 2 wilayah di tengah secara vertikal nih.
Jadi kita hitung saja misalnya dalam region dari misalnya koordinat 0 sampai 100 itu region pertama, dan dari 101 sampai 200 itu merupakan region kedua. Nah, kita hitung. Pada region yang pertama itu terdapat berapa objek sih? Cara menghitungnya gampang aja. Kita hitung aja berapa banyak bounding box yang ditampilkan pada region tersebut. Dan region kedua ini kita hitung juga dengan cara yang sama, menghitung berapa banyak bounding box yang ada pada region tersebut. Ketika kita telah mendapatkan jumlah orang atau jumlah kerumunan dalam masing-masing region, nah ini bisa dimanfaatkan oleh untuk beberapa kepentingan ya, misalnya untuk memanajemen lokasi tersebut. Seperti halnya tadi, misalnya manajer tempat tersebut ingin mengetahui ya bahwa pada region mana aja sih kerumunan ini lebih banyak gitu. Nah, ketika kita telah mengetahui region-region yang mempunyai kerumunan orang yang lebih banyak, kita manajer ini bisa untuk mengambil suatu tindakan ya. Misalnya, dalam region tersebut biaya sewa dari suatu tempat itu dinaikkan atau disesuaikan. Dan untuk region lain yang kerumunan orang yang lebih sedikit, itu juga disesuaikan harganya. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang lebih efektif ya. Jadi pendapatan dari tempat tersebut bisa lebih optimal, seperti itu. Oke, ke aplikasi selanjutnya. Ini yang seperti yang kita bahas pada aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, yaitu untuk mengenali plat nomor kendaraan. Caranya seperti apa? Tadi di awal juga saya sudah singgung. Jadi pertama, kita deteksi dulu mana sih objek yang merupakan plat nomor kendaraan. Nah, ketika kita telah mengetahui posisi objek tersebut yang berupa plat nomor kendaraan tadi, kita crop bounding box tersebut, lalu kita masukkan ke dalam suatu model OCR. Jadi, dari gambar tersebut, kita mendapatkan suatu informasi berupa karakter yang ada dalam plat nomor tersebut. Nah, ini biasa digunakan, aplikasi ini biasa digunakan untuk parkir otomatis. Jadi misalnya, perusahaan atau mal-mal atau tempat usaha yang lain tidak memerlukan lagi tenaga manusia untuk mencatat secara manual kendaraan yang masuk ataupun yang keluar. Ini kembali lagi, ini bisa menjadi suatu hal yang mengoptimalkan ya sistem atau pendapatan atau yang lainnya dari tempat tersebut. Nah, aplikasi yang selain ini yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita bangun adalah yang tadi, tilang online tadi. Jadi ketika kita telah mendapatkan suatu pelanggaran atau objek yang melanggar, kita bisa mengetahui plat nomor dari objek tersebut dan mencatatnya. Seperti itu. Lanjut, ini ada aplikasi yang lebih advance ya teman-teman, yaitu ada self-driving car. Bagaimana bisa aplikasi secanggih ini hanya dibangun ya atau ya dibuat dengan dasar dari tas pada computer vision, yaitu di sini tas yang digunakan bukan object detection ya teman-teman, tapi instant segmentation. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui perbedaan tersebut, bisa nonton video materi ini sebelumnya. Nah, jadi kenapa dia pada aplikasi ini menggunakan instant segmentation? Jadi bisa saya ilustrasikan ya, misalnya terdapat sebuah rambu lalu lintas atau baleho atau papan reklame dan lain sebagainya, yang dimana objek tersebut bentuknya itu di bawahnya itu merupakan tiang penyangga ya, yang berupa tiang lurus, dan di atasnya itu merupakan suatu papan yang cukup besar. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan object detection, maka nanti
objek yang akan atau posisi objek yang akan didapatkan adalah berupa sebuah kotak, di mana nantinya posisi kedua atau posisi objek yang atas dan yang bawah menjadi sama. Seperti itu. Ketika posisi atas dan posisi bawah sama, maka yang harusnya mobil ini yang tadinya tidak menghindari objek tersebut, malah menjadi menghindari. Dan itu bisa membahayakan ya, ketika ada mobil-mobil lain ketika itu cut dulu deh. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Nah, itu bisa membahayakan untuk case pada self-driving cars ini. Nah, tapi untuk ketika kita melakukan instant segmentation, nah ini akan menjadi kesalahan atau resiko-resiko tadi bisa dikurangi ya. Karena sama yang setelah kita pelajari juga bahwa instant segmentation ini merepresentasikan posisi objek dengan banyak poligon atau dengan banyak koordinat. Di mana koordinat-koordinat tersebut akan membentuk sesuai dengan bentuk dari objeknya. Jadi nanti sederhananya mobil atau kendaraan secara akurat dapat membedakan yang mana obstacle yang harus dihindari dan tidak, seperti itu. Nah, untuk materi ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bisa AI agar tidak ketinggalan materi-materi yang menarik ya, yang disediakan atau yang ada pada channel YouTube Bisa AI. Jangan lupa juga untuk mengikuti media-media sosial lainnya seperti Instagram dan lain sebagainya. Oke, saya akhiri. Bisa AI for everyone.